Selanjutnya adalah KKN, kuliah kerja nyata. KKN ini tuh merupakan pengabdian kepada masyarakat. Dan di S1 ya, untuk yang mengambil S1 itu wajib banget mengikuti KKN karena merupakan syarat sebagai kelulusan wisuda nanti. Biasanya KKN ini tuh dilaksanakan di semester 7, tapi itu tergantung juga dengan kebijakan program studi masing-masing. Ada yang untuk di semester 7 ataupun di semester umumnya sih di semester 7 gitu, dan ada beberapa SKS yang harus ditempuh untuk sebagai syarat mengikuti KKN. Bentuk kegiatan dari KKN itu sendiri, kita mengabdikan kepada masyarakat, terus membuat program kerja, dan biasanya tuh di pelosok-pelosok desa seperti itu. Jadi kita tuh gimana sih yang udah kita pelajari di kampus, terus kita harus menerapkan ke masyarakat. KKN juga itu dilaksanakan umumnya adalah 40 hari atau 1 bulan 10 hari, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman di sana itu benar-benar pure mengabdi kepada masyarakat, terus mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Jadi kayak menambah pengalaman kalian sendiri. Itu so menyenangkan. Selanjutnya ada PKL atau praktik kerja lapangan. Biasanya ini tuh untuk yang dari program studi seperti teknik, terus juga ada administrasi bisnis, administrasi negara. Intinya tuh yang ke kantor-kantor ataupun ke industri seperti itu. Kayak ini juga disebutnya sebagai magang. Kalau untuk teman-teman itu tujuannya mengikuti PKL sebenarnya tuh biar tahu bagaimanakah kehidupan saat dunia kerja itu. Kalian nanti ya bisa harus tahu nih menjadi karyawan itu seperti apa, berkomunikasi dengan klien, dengan atasan itu bagaimana. Jadi kalian tuh pelajarinya melalui PKL atau magang. Yang ke-11 adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di BEM itu ada 2, yaitu ada yang tingkat universitas, BEMU, dan tingkat fakultas, BEMF. BEM itu merupakan organisasi intrakampus yang biasa juga disebut lembaga eksekutif di perguruan tinggi yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa atau Presma. Nanti teman-teman kalau misalnya insya Allah kalau udah normal kembali itu teman-teman bakal ngerasain namanya pemilihan Presma. Itu kayaknya rame banget, dan nanti teman-teman bakal ngerasain itu kalau kita sudah bisa kuliah secara offline lagi. Yang ke-12 adalah HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Kalau umumnya itu biasanya orang sebutnya HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Itu biasanya ada di tingkat jurusan atau di program studi. Teman-teman bisa ngikutin juga, ini tuh di bawah atau satu tingkat di bawahnya dari BEM. Kalau untuk di tingkat jurusan itu bisa ngikutin HIMA. Kurang lebih sama, ada ketuanya, terus ada wakilnya, dan beberapa seksi bidang yang membawahi dari himpunan mahasiswa itu sendiri. Misalnya contohnya nih ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi, HMJ Akuntansi, atau lain-lain gitu. Yang ke-13 adalah rektorat. Mungkin teman-teman kalau misalnya dibilangin sama kakak tingkatnya, Dek kumpul ya di belakang rektorat, Dek kumpul berkas ini ke rektorat. Nah rektorat itu sendiri apa sih gitu kan? Mungkin kalau jadi maba itu bingung apa ya gitu. Kalau rektorat itu sendiri sebenarnya adalah kantor dari seorang rektor. Rektor itu diartikan sebagai pemimpin di perguruan tinggi. Nah, sekarang kita ada lagi istilah dekan atau dekanat. Kalau misalnya dekan itu adalah pemimpin di tingkat fakultas. Kalau dekanatnya itu adalah kantor dari seorang dekan gitu. Dan biasanya kalau misalnya apa-apa itu ada tata usahanya juga di dekanat. Kalau misalnya mau ngumpul berkas-berkas atau mau minta tanda tangan berkaitan dengan fakultas itu bisa mintanya ke dekanat. Dan untuk di tingkat program studi itu disebut kaprodi atau ketua program studi. Dan untuk di kampus juga, itu nanti teman-teman bakal mendengar istilah ASDOS. Apa sih ASDOS? Yaitu asisten dosen. Jadi si ASDOS ini tuh adalah mahasiswa kepercayaan dari dosen itu sendiri. Bisa dibilang mahasiswa itu berprestasi dan mumpuni dalam bidang ilmunya, dan bisa mengajarkan kepada adik tingkat ataupun selevel angkatan dia gitu. Jadi kalau itu tuh biasanya ASDOS ini tuh benar-benar yang dipercaya sama dosen, dan dia juga pintar ataupun mahasiswa berprestasi lah istilahnya untuk bisa membantu mengajar mahasiswa membantu mengajar di perkuliahan.
Oke, sekian video tentang istilah yang ada di kampus. Ini terkhusus ya untuk maba, mahasiswa baru harus tahu dan mengenal istilah ini supaya kalau misalnya teman ataupun kakak tingkat kalian yang berbicara tentang ini tuh kalian udah tahu duluan tentang istilah ini. Terima kasih telah menonton video dari aku. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Dan aku meminta juga untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya, serta share informasi ini ke semua sosial media yang kalian punya supaya lebih bermanfaat lagi ya. See you on next video. Dadah!